kelompok 2 dengan anggota saya Siti Regita Jana, NPM 2214071093. Saya Andino Simaningrum dengan NPM 2214100785. Saya Ahmad Toibi dengan NPM 2254071014. Kami dari kelompok 2 sensor cahaya dengan berbasis kontrol otomatik ingin memperkenalkan bagaimana cara membuat suatu rangkaiannya. Hasil perekaman sistem menunjukkan performa yang baik dan konsisten pada setiap setting point berdasarkan 6 parameter utama, yaitu kalibrasi, validasi, akurasi, respon sistem, stabilitas, dan reliabilitas. Kalibrasi menghasilkan penyimpangan maksimal kurang lebih 0,5% dari nilai standar dengan kurva linier lebih besar dari 0,99. Sedangkan validasi menunjukkan deviasi kurang dari 1% terhadap data referensi. Akurasi pengukuran rata-rata mencapai lebih besar dari 98% tanpa outlier signifikan. Respon sistem cepat dengan waktu respon rata-rata kurang lebih dari 3 detik dan tanpa overshoot berlebihan. Stabilitas sistem terjaga baik dengan fluktuasi hanya kurang lebih 0,2% selama pengamatan kurang lebih 15 menit. Reliabilitas diuji melalui pengulangan, menghasilkan data yang konsisten dengan variasi rendah, di mana lebih kecil dari 0,1 dan tanpa kegagalan fungsi. Pembuatan sensor cahaya berbasis kontrol otomatis itu dirancang dan dibuat untuk mengimplementasikan sistem yang dapat mendeteksi intensitas cahaya lingkungan secara real-time menggunakan sensor cahaya. Adapun ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi energi dengan mengaktifkan LED hanya saat pencahayaan lingkungan kurang, serta memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam pengaturan cahaya secara otomatis. Adapun manfaat dari sensor cahaya berbasis kontrol otomatis adalah dari segi efisiensi energi. Ini dapat mengurangi konsumsi listrik dengan menyalakan LED hanya saat dibutuhkan. Lalu dia itu otomatisasi, menghilangkan kebutuhan kontrol manual dalam menyalakan atau mematikan lampu. Dari segi kenyamanan, dapat memberikan pencahayaan optimal secara otomatis sesuai kondisi lingkungan. Sementara untuk biaya operasional itu rendah, mengurangi biaya listrik jangka panjang dengan pemakaian lampu yang lebih efisien. Penerapannya juga luas, dapat digunakan di berbagai lingkungan seperti rumah, jalan, taman, atau gedung perkantoran. Ini juga ramah lingkungan, mendukung penghematan energi dan pengurangan emisi karbon akibat penggunaan listrik berlebihan.
Program untuk sensor cahaya dimulai dengan fungsi mengimpor berbagai library, di mana ada WireH itu untuk komunikasi 12C, LCD, lalu Liquid Crystal 12CH itu untuk kontrol LCD 12C, lalu terdapat RTC LIP-H itu untuk komunikasi dengan RTC, sementara BH1750H itu untuk sensor cahaya GJ302. Adapun SPH dan SDH itu untuk komunikasi dengan SD card. Lalu selanjutnya itu deklarasi variabel, di mana ada SD pin itu untuk pin CS untuk SD card, lalu LED pin itu untuk menyimpan pin LED. Adapun LCD, RTC dan light matter ini untuk membuat objek untuk mengontrol LED, RTC dan sensor cahaya. Terdapat my file itu untuk variabel untuk menyimpan file di SD card. Lalu program dilanjutkan dengan stub atau persiapan awal program, di mana di sini akan dinyalakannya LCD dan serial monitor. Terdapat LCD intake dan LCD backlight ini untuk lampu LCD, dan program akan menyalakan inisialisasi serial monitor. Adapun di sini light matter, dan program ini untuk mengaktifkan sensor cahaya dalam mode resolusi tinggi, di mana di sini terdapat BH1750 Continuous High Res Mode dengan delay stabilisasi itu setengah detik. Lalu program selanjutnya dilanjutkan dengan inisialisasi SD card, di mana program ini memeriksa apakah SD card bisa diakses. Jika SD card gagal mengakses, maka program akan diberhentikan dengan delay yang diberi adalah 1 detik. Lalu program dilanjutkan dengan inisialisasi RTC, di mana hampir sama dengan inisialisasi SD card. Inisialisasi RTC memastikan mode RTC berfungsi. Jika gagal, maka program akan diberhentikan dengan delay 1 detik. Program akan dilanjutkan dengan inisialisasi LED dan tampilan awal, di mana LED akan diatur sebagai output dan pesan awal akan ditampilkan di LCD dengan delay 2 detik. Lalu program akan dilanjutkan dengan inisiasi dan program akan dilanjutkan dengan program loop dan atau program utama, di mana program ini akan membaca sensor cahaya dengan lux like matter like lever, di mana ini akan membaca intensitas cahaya lux dan mengkalibrasi agar lebih akurat, dan dilanjutkan dengan pembacaan waktu RTC, di mana ini akan mengambil waktu saat ini dari modul RTC yang ada, lalu akan ditampilkan di LCD dengan menampilkan waktu dan intensitas cahaya ke LCD dengan waktu jam, menit, dan detik. Lalu selanjutnya akan menulis ke serial monitor, di mana menampilkan waktu dan lux ke monitor serial.
dengan keterangan intensitas cahaya. Lalu program selanjutnya itu menyimpan ke SD card, di mana di sini akan dituliskan data waktu dan intensitas cahaya ke file dalam bentuk data txt ke SD card. Dan my file close dan my file close itu untuk memastikan data tersimpan sebelum file tertutup. Jika file gagal, maka program akan diberhentikan. Selanjutnya adalah kontrol LED berdasarkan lux dengan delay 1 detik, di mana di sini kami menggunakan logika untuk menyalakan atau mematikan LED berdasarkan tingkat kecerahan. Di mana di sini kami memulai dengan jika semakin terang keadaan sekitar, maka semakin sedikit LED yang menyala. Di mana di sini kami menggunakan lux di bawah 400 dan akan dinyalakannya LED atau akan menyalanya semua LED jika semakin gelap keadaan sekitar. Program akan dilanjutkan dengan inisiasi LED dan tampilan awal, di mana LED akan diatur sebagai output dan pesan awal akan ditampilkan di LCD dengan delay 2 detik. Lalu program akan dilanjutkan dengan inisiasi dan program akan dilanjutkan dengan program loop dan atau program utama, di mana program ini akan membaca sensor cahaya dengan lux like meter like level, di mana ini akan membaca intensitas cahaya lux dan mengkalibrasi agar lebih akurat, dan dilanjutkan dengan pembacaan waktu RTC, di mana ini akan mengambil waktu saat ini dari modul RTC yang ada, lalu akan ditampilkan di LCD dengan menampilkan waktu dan intensitas cahaya ke LCD dengan waktu jam, menit, dan detik. Lalu selanjutnya akan menulis ke serial monitor, di mana menampilkan waktu dan lux ke monitor serial. Dengan keterangan intensitas cahaya. Lalu program selanjutnya itu menyimpan ke SD card, di mana di sini akan dituliskan data waktu dan intensitas cahaya ke file dalam bentuk data txt ke SD card. Dan my file close dan my file close itu untuk memastikan data tersimpan sebelum file tertutup. Jika file gagal, maka program akan diberhentikan. Selanjutnya adalah kontrol LED berdasarkan lux dengan delay 1 detik, di mana di sini kami menggunakan logika untuk menyalakan atau mematikan LED berdasarkan tingkat kecerahan. Di mana di sini kami memulai dengan jika semakin terang keadaan sekitar, maka semakin sedikit LED yang menyala. Di mana di sini kami menggunakan lux di bawah 400 dan akan
dinyalakannya LED atau akan menyalanya semua LED jika semakin gelap keadaan sekitar. Baik, ini adalah data dari kalibrasi sensor cahaya. Kalibrasi sensor cahaya dilakukan dengan 3 kali percobaan. Percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan ketiga. Dalam percobaan pertama, diperoleh 50 data, dan percobaan kedua sebesar 50 data, percobaan ketiga juga 50 data. Yang digunakan itu adalah sensor cahaya dan lux meter. Selama taraf yang digunakan adalah berbeda taraf, ini di sini dilakukan dengan 4 taraf cahaya yang berbeda. Lalu dicari rata-rata dari lux dan sensor, maka diperoleh nilai ini untuk membuat grafik dari sensor cahaya, kalibrasi sensor cahaya. Grafik ini diperoleh seperti ini dari data ini. Sensor cahaya dia memperoleh nilai Y sebesar ini dan R kuadrat 0,99. Maka diperoleh ini, rumus ini untuk dimasukkan ke dalam sintak pada proses validasi. Jadi kita untuk memproses validasi kita memerlukan rumus dari proses kalibrasi, yaitu rumus Y dari rumus yang ada di grafik kalibrasi ini. Untuk selanjutnya yaitu proses validasi, kita memerlukan ini untuk masuk ke dalam sintaknya. Program akan dilanjutkan dengan inisiasi LED dan tampilan awal, di mana LED akan diatur sebagai output dan pesan awal akan ditampilkan di LCD dengan delay 2 detik. Lalu program akan dilanjutkan dengan inisiasi dan program akan dilanjutkan dengan program loop dan atau program utama, di mana program ini akan membaca sensor cahaya dengan lux like meter like lever, di mana ini akan membaca intensitas cahaya lux dan mengkalibrasi agar lebih akurat, dan dilanjutkan dengan pembacaan waktu RTC, di mana ini akan mengambil waktu saat ini dari modul RTC yang ada, lalu akan ditampilkan di LCD dengan menampilkan waktu dan intensitas cahaya ke LCD dengan waktu jam, menit, dan detik. Lalu selanjutnya akan menulis ke serial monitor, di mana menampilkan waktu dan lux ke monitor serial. Dengan keterangan intensitas cahaya. Lalu program selanjutnya itu menyimpan ke SD card, di mana di sini akan dituliskan data waktu dan intensitas cahaya ke file dalam bentuk data txt ke SD card. Dan my file close dan my file close itu untuk memastikan data tersimpan sebelum file tertutup. Jika file gagal, maka program akan diberhentikan. Selanjutnya adalah kontrol LED berdasarkan lux dengan delay 1 detik, di mana di sini kami menggunakan logika untuk menyalakan atau mematikan LED berdasarkan tingkat kecerahan. Di mana di sini kami memulai dengan
Jika semakin terang keadaan sekitar, maka semakin sedikit LED yang menyala. Dimana di sini kami menggunakan lux di bawah 400 dan akan dinyalakannya LED atau akan menyalanya semua LED jika semakin gelap keadaan sekitar. Ini adalah data yang diperoleh dari proses validasi. Validasinya dilakukan pada 3 kali pengulangan. Pengulangan pertama, pengulangan kedua, dan pengulangan ketiga. Ini dilakukan dengan sensor dan lux meter. Namun, ini belum ada akuatornya. Jadi, akuatornya nanti adalah lampu yang akan digunakan pada proses uji kinerja. Jadi, proses validasi belum menggunakan akuator. Validasi dilakukan 3 kali dengan 1 kali pengulangan yaitu 50 data. Jadi memperoleh 150 data dengan rata-rata sensor dan kalibrasi, sensor dan validasi pada lux meter, maka diperolehlah grafik yang seperti ini dengan nilai R kuadrat 0,99 yang menyatakan bahwa proses validasi ini cukup akurat karena memperoleh R kuadrat sebesar 0,99. Program akan dilanjutkan dengan inisiasi LED dan tampilan awal, di mana LED akan diatur sebagai output dan pesan awal akan ditampilkan di LCD dengan delay 2 detik. Lalu program akan dilanjutkan dengan inisiasi dan program akan dilanjutkan dengan program loop dan atau program utama, di mana program ini akan membaca sensor cahaya dengan lux light meter light level, di mana ini akan membaca intensitas cahaya lux dan mengkalibrasi agar lebih akurat, dan dilanjutkan dengan pembacaan waktu RTC, di mana ini akan mengambil waktu saat ini dari modul RTC yang ada, lalu akan ditampilkan di LCD dengan menampilkan waktu dan intensitas cahaya ke LCD dengan waktu jam, menit, dan detik. Lalu selanjutnya akan menulis ke serial monitor, di mana menampilkan waktu dan lux ke monitor serial. Dengan keterangan intensitas cahaya. Lalu program selanjutnya itu menyimpan ke SD card, di mana di sini akan dituliskan data waktu dan intensitas cahaya ke file dalam bentuk data txt ke SD card. Dan my file flush dan my file close itu untuk memastikan data tersimpan sebelum file tertutup. Jika file gagal,
maka program akan diberhentikan. Selanjutnya adalah kontrol LED berdasarkan lux. Dengan delay 1 detik, di mana di sini kami menggunakan logika untuk menyalakan atau mematikan LED berdasarkan tingkat kecerahan. Di mana di sini kami memulai dengan jika semakin terang keadaan sekitar, maka semakin sedikit LED yang menyala. Di mana di sini kami menggunakan lux di bawah 400 dan akan dinyalakannya LED atau akan menyalanya semua LED jika semakin gelap keadaan sekitar. Baik, ini adalah data yang diperoleh dari uji kinerja sensor cahaya dengan melakukan 8 kali taraf pengulangan. Taraf pertama yaitu dengan nilai 1967 dengan kondisi lampu mati semua. Lampu tidak ada yang menyala. Dalam kondisi ini, pada taraf pertama, jadi terdapat 8 taraf dan masing-masing satu taraf itu terdapat 120 data yang kita ambil selama proses ini, yaitu 8 jam dikalikan dengan 2, yaitu totalnya adalah 16 jam proses pengambilan data untuk sensor cahaya dalam uji kinerja. Jadi pada taraf pertama itu LED mati semua. Pada taraf kedua dengan nilai 920 LED menyala. LED pertama menyala. Terus pada taraf ketiga masih dengan LED pertama menyala. Lalu LED ke taraf keempat dengan nilai 358, LED ke 1 dan kedua menyala. Lalu kemudian pada taraf keempat dengan nilai 256, LED pertama, kedua, dan ketiga menyala. Lalu pada taraf ke selanjutnya masih dengan LED 1, 2, dan 3 menyala. Lalu pada taraf ke-6 ini LED 1, 2, dan 3 menyala. Lalu kemudian setelah mendapatkan nilai 169, LED 1, 2, 3, dan 4 menyala. Dilanjutkan pada taraf ke-7 masih dengan LED 1, 2, 3, dan 4 menyala. Dan terakhir, dan dilanjutkan pada taraf ke-7, yaitu setelah memperoleh nilai di bawah 100, jadi 74 ini lampu LED kelima-limanya sudah menyala. Karena lampu menyala itu di bawah 100 sampai dengan seterusnya itu ke bawah itu udah menyalakan 5 lampu. Pada taraf ke-8 lampu kelima-limanya menyala LED-nya. Di sini lampunya sudah menyala pada taraf ke-5, yaitu pada jam ke-15 dan ke-16. Ini adalah grafik dari taraf pertama, set point 1, set point 2, set point 3. Mengapa grafiknya ini menurun seperti ini? Karena kami melakukan gangguan pada setiap tarafnya. Jadi setiap taraf itu terdapat gangguan 5-8 taraf, 8 gangguan, terdapat 5-8 gangguan yang dilakukan setiap tarafnya.
Jadi memperoleh grafik seperti ini. Dan ini untuk yang ke-8. Dari total semua data yang dilakukan untuk uji kinerja, maka memperoleh grafik seperti ini. Dia penurunan dari intensitas cahaya dari sensor tersebut. Mengalami penurunan karena kami juga melakukan ujinya menggunakan jarak yang perlahan-lahan mendekat. Jadi ini di sini lampunya masih mati semua, dan di sini lampu 1 mulai menyala, lampu 2, 3, 4. Di sini lampu 4 sudah mulai menyala dan terakhir menyala, lampu kelima menyala semua. Lalu ini adalah RWP yang dihitung dengan nilai lampu per detik, delay alat dan delay waktu, dan jumlah datanya ada 120 dengan set pointnya. Maka memperoleh RWP seperti ini adalah grafik RWP. Lalu kemudian stabilitas. Ini adalah stabilitas dari sensor cahaya yang dilakukan pada uji kinerja. Kami mengambil data ini dari 8 taraf percobaan. Satu percobaan kami mengambil setiap 10 menit sekali, kami ambil di sini, yaitu totalnya 12 data. Kami mengambil di sini setiap 10 menit sekali. Dengan nilai selisih dari per taraf atau per level, ini adalah nilai selisih antara si sensor dan si luxmeter. Ini adalah nilai selisihnya. Ini adalah nilai absolut dari selisih. Di sini absolutnya seperti ini. Ini nilai absolutnya. Ini rata-ratanya, ini stabilitas. Jadi stabilitasnya stabil dalam setiap tarafnya. Yang terakhir adalah keakurasian. Jadi keakurasian ini untuk menentukan apakah alat yang kita rancang itu, yang kita buat, sudah termasuk akurasinya sudah bagus jika nilai akurasinya tinggi. Jadi di sini kami mendapatkan nilai akurasi sebesar 98% dan nilai ketidakakurasian yaitu 2,20%. Jadi di sini nilainya masih belum mencapai 99% tapi sudah mencapai 98% nilai keakurasian yang ada di sini sensor cahaya pada proses uji kinerja. Ini grafik keakurasiannya seperti ini dalam 8 taraf. Taraf pertama, taraf kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, dan 8. Jadi keakurasiannya segini pada setiap tarafnya. Baik, cukup sekian yang disampaikan tentang penjelasan uji kinerja dari sensor cahaya. Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian, sistem kontrol otomatis sensor cahaya dengan aktuator LED berhasil bekerja sesuai dengan tujuan. Sensor cahaya mampu mendeteksi perubahan intensitas cahaya secara akurat dan memberikan sinyal kepada sistem untuk mengaktifkan atau menonaktifkan LED secara otomatis. Sistem ini terbukti dapat meningkatkan efisiensi energi dan memberikan solusi pencahayaan yang responsif terhadap kondisi lingkungan. Dengan demikian, sistem ini layak diterapkan untuk penggunaan sehari-hari, baik di rumah, perkantoran, maupun fasilitas umum. Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan penggunaan sensor cahaya dengan sensitivitas yang lebih tinggi dan kalibrasi otomatis agar sistem lebih adaptif terhadap berbagai kondisi cahaya. Selain itu, integrasi dengan sistem IoT dapat menambahkan fungsionalitas seperti pemantauan dan pengendalian jarak jauh. Penambahan fitur pengaturan intensitas LED secara bertingkat juga dapat meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan pengguna.
Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.